Kita menjelang Ramadan, sedikit banyak kita bahas tentang Ramadan yang sebetulnya berkaitan juga, ada juga bisa dikaitkan dengan fikih rumah tangga. Di Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak manfaat, ya, banyak pahala, maksudnya banyak pahala yang bisa kita raih dengan berlipat-lipat. Amalan sedikit tapi pahala banyak. Amalan biasa pahalanya besar di bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan ini dikatakan sulsilatis syayatin, dibelenggu setan-setan itu di bulan Ramadan, mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir. Dan sebetulnya amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa lebih gampang karena tanpa godaan satu musuh. Cuman kita masih punya musuh lagi. Napa? Hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada di dalam jiwa kita niki termasuk musuh yang abadi, yang tidak akan pernah mampu kita hilangkan sampai kita mati. Ya. Jadi hawa nafsu ini tidak akan pernah kita hilangkan sampai kapanpun. Tetap hawa nafsu ini akan bercokol di dalam jiwa kita sampai kita mati. Nah, terus ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan, maka kita mampu juga akan memperbanyak amal dengan kesempurnaan. Orang yang melakukan amal antara diterima dan ditolak. A'maluna bainal qabuli wa raddiha nillas shalah ala Nabi Muhammad, dalam satu syair. Amal kita antara diterima dan juga ditolak kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti sholawat tersebut tidak akan pernah tertolak. Tapi kadar balasan dari Allah dengan sholawat kita nggak beda-beda ya. Nah, amal yang selain sholawat niki antara diterima dan ditolak, termasuk di Ramadan. Kita mungkin sering mendengar tentang banyak sekali amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan dan pahalanya sedemikian luar biasa. Tapi itu semuanya sia-sia ketika kita ditolak apa yang kita lakukan. Ditolak apa yang kita kerjakan. Padahal amal banyak. Ya, peluang untuk amal di Ramadan ini banyak sekali. Contoh, ini bagi ibu-ibu. Ketika seorang ibu memasakkan sahur bagi keluarganya, suami dan anak, dan juga dirinya, memasakkan sahur, dengan ikhlas dia memasakkan, walaupun suami tidak memerintahkan, maka dia telah mengumpulkan bekal akhirat yang sangat banyak. Sahur. Ketika dia menyiapkan untuk buka puasa suami dan anak dan juga dirinya, istilah kita ini kan takjil ya, takjil, buko, takjil. Padahal takjil itu sebetulnya bukan arti buko sih. Maka secara tidak langsung dia telah mengumpulkan bekal juga kalau dia mempersiapkan takjil untuk keluarganya tersebut dengan keikhlasan, walau tanpa diperintah. Menyiapkan bukanya juga. Takjil itu biasanya kan buka puasa dengan kurma dan makanan ringan gitu kan. Terus kalau buka itu makanan berat, rasanya kan. Memasakkannya juga, memasakkan kemudian menyediakan, itu pahalanya sama seperti puasa orang-orang yang dia kasih buka tersebut tanpa mengurangi pahala puasa orang-orang tersebut. Bayangkan kalau dia punya anak, anggaplah 2 suami, jadi 3 orang kan, berapa pahala yang dia dapat per hari, bukone, sahure, ini luar biasa. Tapi itu semua kalau dia memenuhi persyaratan. Ya, persyaratannya apa? Niku ikhlas. Kalau dia ikhlas, tidak merasa beban, tidak merasa bahwa dia ini diperbudak oleh suami misalkan,
yang lagi ngetren di dunia maya nih ya. Hah? Di medsos-medsos ini kan lagi marak tuh, lagi nyebar macam-macam bahwa suami istri itu kalau kalau istri masak buat suami maka suami itu memperbudak istri terus ngoten. Kalau itu yang dia alami, dalam arti dia menganggap seperti itu, maka apa yang dia kerjakan itu sia-sia. Masaknya sia-sia, pahalanya tidak ada. Karena dia merasa ini beban. Berarti apa? Bukan keikhlasan. Tapi kalau dia ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, ada yang ngomong begini, loh kan enak suami dong, kayak rojo. Lungguh tok dicepakno mangan sebentar. Ketika suami tersebut suami yang bertanggung jawab dan dia memenuhi kewajiban-kewajiban dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka dia tidaklah enak. Kalau kita bicara enak dan tidak dalam hidup ya, dia nggak enak kan? Karena dia harus mencari kerja, harus mencari nafkah, harus membiayai rumah tangganya, banting tulang mulai pagi sampai sore, bahkan ada juga yang sampai lembur untuk keluarganya. Dan ini berarti dia telah memenuhi kewajiban. Nah, ketika dia masing-masing punya porsi gitu loh. Suami punya porsi dalam rumah tangga, istri juga punya porsi dalam rumah tangga. Nah, ketika suaminya bekerja untuk nafkah anak istrinya yang memang wajib, tapi hatinya juga ngerundel, merasa terbebani, merasa marah dan sebagainya ketika dia memberikan nafkah wajib dan ada lebihnya dari nafkah wajib tersebut, maka juga sama, sia-sia juga. Dalam arti tidak ada pahala, gugur kewajiban tok. Gugur kewajiban ini belum tentu dapat pahala. Ya, gugur kewajiban. Contoh orang umroh, apa haji? Orang haji. Haji itu kan wajib seumur hidup sekali. Bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa-siapa yang mampu melakukan perjalanannya. Tapi ketika ada seseorang itu berangkat haji, tapi dengan dengan ketidakikhlasan dalam berangkat haji tersebut, dengan arti riya, kemudian dia merasa bahwa haji ini sebagai suatu kebanggaan dan suatu hal yang bisa dikatakan, nek aku gak haji maka nama saya bisa jatuh, atau ketika dia pulang haji dia merasa bahwa dia menjadi orang yang mulia karena haji tersebut dan macam-macam. Ketika itu yang dia lakukan maka dia telah menggugurkan kewajiban tapi tidak ada pahala satupun yang dia peroleh dari hajinya. Gugur kewajiban, iya, karena seumur hidup sekali kan, gugur kewajiban itu. Tapi dia tidak memperoleh apapun. Orang sholat dengan keterpaksaan, orang sholat karena ketakutannya dia dengan perintah orang tuanya misalkan, dan kemudian dia sholat, apakah diterima sholatnya? Kan tidak ikhlas. Ketika tidak ikhlas maka gugur kewajiban, gak perlu godok memang, tapi tidak ada pahalanya selama dia melakukan dengan sah. Yang sering kita bahas, sah belum tentu diterima, ibadah yang sah belum tentu diterima, ibadah yang diterima pasti hasil dari ibadah yang sah. Ya, ibadah yang diterima pasti hasil dari ibadah yang sah. Ini kadang-kadang ada orang yang salah paham. Salah pahamin apa? Oh, kalau ngeten kita nggak usah ibadah, pokoknya kan yang penting kan diterima ya. Terus ya wis kita pokok diterima aja. Pokok diterima kata-kata. Kalau pokok diterima tanpa ada kesahan, belum tentu bisa diterima kan. Sedangkan yang sah aja belum tentu diterima. Maksudnya, ya kita jangan ngenteng no masalah sah dan tidak nih. Dan yang kedua, jangan ngenteng no juga masalah diterima dan tidak suatu amal ibadah. Jadi intinya kembali lagi ke poin tadi, ketika di puasa Ramadan kita mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk memperoleh pahala, memperoleh manfaat pahala yang sangat luar biasa, tapi ketika kita melakukannya dengan cara yang tidak sesuai aturan persyaratan diterima ibadah tersebut, maka kita tidak memperoleh apapun, walaupun kalau kewajiban itu gugur kewajiban.
Istri masak sahur dan buka untuk suami, hukumnya apa? Kalau jawabnya. Hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa, Bu? Kenapa? Wajib. Wajib tanpa sunnah? Kalau semua sunnah, kalau semua wajib. Kalau semua makruh ya. Hukumnya adalah sunnah. Tapi ketika suami meminta istrinya untuk masak buat sahur dan buka dan si istri tersebut mampu, maka jatuhnya wajib. Jatuhnya wajib. Nah, ketika suami ini tidak pernah memerintahkan, hanya istri dengan sukarela dia memasakkan, maka jatuhnya sunnah dan dilakukan di Ramadan, pahalanya besar. Dengan catatan diterima tadi syaratnya tadi, diterima ikhlas antara lain. Tapi ketika itu suatu perintah dari suami, maka jatuhnya wajib. Tapi ketika dia melakukan kewajiban tersebut tidak dengan keikhlasan, maka gugur kewajibannya, tapi tidak diterima. Itu maksudnya. Jadi ketika kita melakukan suatu amal wajib tapi tidak diterima, tidak memenuhi syarat diterima suatu amalan tersebut, maka gugur kewajiban tapi tidak ada pahala. Gugur kewajiban tapi tidak ada pahala sama sekali. Sunnah kita melakukannya tanpa keikhlasan, sia-sia semuanya. Apakah gugur sunnahnya? Enggak juga, kalau sunnah kan tidak ada kewajiban di situ. Nah, kecuali kalau sunnahnya dinadar. Kalau dia nadar dengan amalan sunnah jatuhnya wajib, kalau dia melakukan tanpa keikhlasan gugur nadarnya. Selesai sudah maksudnya. Gugur nadarnya maksudnya selesai nadarnya. Nah, jadi intinya kesempatan kita ketika di Ramadan niki baik suami maupun juga istri itu banyak sekali, dengan catatan tapi amal ibadah yang dia lakukan tersebut diterima. Suami membelikan di luar nafkah wajib, membelikan apalah namanya kayak buka poso niku napa, es apa gitu ya, es campur tak opo ngoten nggih, seger-segeran. Membelikannya dan kemudian dikasihkan kepada istrinya dan juga anaknya, ini pahala sedekah maksudnya. Pahala niki untuk istri dan anaknya, di luar kewajiban kan. Kewajiban kan sandang, pangan, papan. Dan sandang ini, pangan ini, papan ini cuma semuanya ada batas minimalnya. Yang sudah sering kita bahas nih. Batas minimal sandang, pangan, papan, ada batas minimal semuanya. Lebihnya dari batas minimal jatuhnya sunnah. Dan ketika dia membawakan es campur misalkan untuk buka puasa atau apalah, istrinya mungkin suka nopo es nopo ngoten atau nopo seblak iki seblak ini bahasa Jawa dhisik seblak niku lak iku lho napa ya kon tak seblak lho iku ya seblak itu kan dikepuk kan ibu-ibu biasanya ngomong mbek anake kon tak seblak lho ngene lah iki dipangan saiki kan gizi nih mana cari nih. Andai kata istrinya suka makan seblak misalkan, terus dia datang membawa seblak itu, pahala. Dia datang bawa seblak, pahala. Nah, jadi intinya apa? Ketika kita melakukan suatu amal sunnah dengan keikhlasan sekali lagi, maka kita akan mendapatkan pahala. Ketika kita melakukan amal wajib dengan keikhlasan, kita mendapatkan pahala. Kalau kita melakukan amalan wajib tidak dengan keikhlasan atau tidak memenuhi persyaratan diterima ibadah, maka kita hanya gugur kewajiban. Tanpa mendapatkan pahala? Enggak. Ya, sia-sia, begitu aja, silang wis. Kan eman. Ya. Suami mulai nggo seblak ngoten niku gara-gara napa? Karena ingin memberi istrinya, bukan apa cek gak ngomel. Ya berarti mboten ikhlas kan? Mboten ikhlas kan iki? Coba sampean kok masyaallah kok seblak bojone sampean nanti mulai ge takjil, ge buka. Iya, gak ditukokno iku waduh iso ngroweng sampai isuk.
Ikhlas apa mboten? Mboten. Ada pamrih di sini kan? Ada pamrih, ada imbal balik di sini. Karena takut. Takut diomeli. Takut ribut, takut ruwet, takut berbeken. Tapi ketika dia sakno mari bojoku masak iki Joko anak di omah satu kono sing senenge apa? Pahala. Gampang loh sebetulnya kan? Dengan amalan yang sama kita bisa memperoleh pahala, dengan amalan yang sama pun kita tidak memperoleh apapun. Syaratnya cuma itu, keikhlasan. Keikhlasan, wis itu tok. Syarat diterima suatu ibadah. Nah, kemudian nih yang sering kita bahas di masalah amaliyah yang lain di bulan Ramadan seperti taraweh. Banyak orang-orang taraweh, masya Allah masjid itu biasanya penuh oleh taraweh. Tapi penuhnya di awal. Awalihim wa akhirihim gitu. Di awal dan di akhir. Awalnya taraweh. Awal Ramadan biasanya tarawehnya niku masya Allah full. Tapi begitu napa? Tanggal 10 ke atas maju. Soft 10 soft. Tanggal 10 wis 5. Tanggal 15 loro paling. Tapi likuran penuh lagi. Lah yang lucu lagi apa? Likuran ini kalau ganjil tok sing penuh. Genepi enggak? Loh, karena ngejar Lailatul Qadar. Apakah ada kepastian bahwa Lailatul Qadar itu pasti diganjil? Belum loh. Kebanyakan iya, mayoritas iya. Cuman apakah ada kepastian? Tidak ada satupun kepastian. Tapi kebanyakan kita ini kan mboten milih Lailatul Qadar. Apa wis cukup sekali bonus oleh wis cukup gawe seumur hidup. 1000 bulan ini kan 80 tahunan lebih. Kan kita pikirnya seperti itu kan. Iki mikirnya orang yang nggak gelem rugi. Ya mikir orang nggak gelem rugi tanpa berpikir yang lain. Kayak niki wong ate tuku misalkan mau beli barang sesuatu. Oh, dek kono murah kacek 1000. Sing murah di kono. Jaraknya jauh, lebih murah 1000 rupiah, diparani, gak mikir bensinnya, gak mikir parkirnya, gak mikir keselnya, lebih jauh terpaut 1000. Nah 1000 niki kalau dihitung dengan pengeluaran bensinnya, pulang pergi, parkirnya, yuk kan nutut kadang-kadang. Ya kan? Tapi kita kan mikir, waduh, ono bonus nih, 1000 nih, langsung kita ambil, tanpa mikir panjang yang lain. Sama, Lailatul Qadar nih, 1000 nih, tanpa mikir panjang bahwa sebetulnya di Lailatul Qadar ini ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar memang berpahala seperti beribadah sekian itu tadi, tapi bukan menggugurkan kewajiban sekian tahun. Bukan menggugurkan sekian tahun, pahalanya aja. Dan pahala ini kan bisa suatu waktu hilang dengan amal ibadah yang sah, apa yang tidak sah yang kita lakukan, atau maksiat yang kita lakukan. Amal ibadah ini kan bisa hilang. Bisa terkikis ibadah tersebut dengan hal-hal yang sifatnya haram. Kita kan mikirnya oh bonus. Tapi biasanya saya mikir bonus itu sinten? Ibu sama bapak? Hah? Blonjo niku masya Allah ya, digolek yang luar biasa. Ibaratnya seorang wanita itu masya Allah mungkin kodratnya. Wanita niku subhanallah kayak punya apa nih, kesaktian untuk bisa melihat mana yang murah, mana yang mahal. Lek wong lanang kan enggak pakai nawar. Lek wong wedok masya Allah, nawarnya pinter. Ya, benar. Lek wong lanang ngate nawar isin. Lek wong wedok harus ditawar. Lek perlu tuku bensin di SPBU itu ditawar. Berhubung niku digital enggak bisa dirubah juga ditawar. Nah. Jadi intinya kita jangan mikir bonus begitu. Ya bolehlah kita ngejar. Tapi kita masih punya kewajiban yang tidak akan gugur dengan bonus itu. Kemudian yang kedua, kita kan tidak tahu kapan kita dapat bonus. Karena itu dikasih oleh Allah sifatnya mubham. Mubham itu tidak jelas, tidak pasti. Mulai dari tanggal, malah mulai dari dikatakan ya, mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir.
Tapi kenyataan banyak di antara kita yang ibadah itu cukup nunggu akhir aja. Sampean kok gak poso kok ngenteni Lailatul Qadar? Hah? Ada juga orang, sampean gak sholat apa ngenteni umroh? Terus maksudnya? Lek di Mekah itu kan sampai 1 juta kali lipat. Terus kalau tak godok di kono cukup wis gawe pirang tahun. Ada juga loh orang punya pikiran begitu, ada loh. Loh kan kalau di Mekah itu 1 juta kali. Ya terus ibadah di Masjid Haram Mekah. Kalau saya sholat subuh 2 rakaat di Mekah kayak 2 juta, satu kali subuh kayak seperti 1 juta kali di tempat lain. Lalek 1 juta dibagi 360 hari, berapa kan? Wakil, berang tahun. Berarti cukup sholat subuh di Mekah, gak usah sholat ya. Di tempat waktu di Malang gak usah sholat mana, ketutup di Mekah. Bukan begitu maksudnya. Kadang-kadang orang punya pemikiran seperti itu, pemikiran bonus nih kok. Padahal bonus tidak menggugurkan kewajiban. Bahkan bonus pun itu tidak menggugurkan qadha. Kalau kita punya tanggungan qadha, apakah ketutup dengan bonus? Jawabannya tidak. Kita sholat di Mekah bonus pahalanya. Apakah ketika kita punya qadha, anggaplah 1 tahun 360 subuh misalkan ya. Apakah kita sholat 1 kali subuh di Mekah sudah menggugurkan qadha setahun tersebut? Jawabannya tidak. Bukan pahalanya, pahala bukan kewajiban, pahala kesunahannya aja, fadilahnya aja, tapi bukan kewajiban. Ya. Nah ini maka itu manfaatkan apalagi suami istri ya di rumah tangga. Di rumah tangga pun bisa kita mendapatkan pahala dengan catatan kita benar-benar ikhlas ketika kita melaksanakan atau melakukan amaliyah dalam rumah tangga tersebut. Ya kayak suami kayak istri masak ini apa segala macam, suami mencari uang tambahan yang halal untuk supaya si istrinya bisa masak yang lebih lagi bisa misalkan, atau supaya bisa mendapatkan uang untuk beli pakaian-pakaian buat lebaran misalkan. Nah ini kan pahalanya kan macam-macam, banyak, berlipat-lipat. Pahalanya kan berlipat-lipat. Membelikan pakaian untuk istri buat lebaran. Apakah suatu hal yang wajib? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak loh niku. Tapi kan sudah tradisi kita lebaran kudu kelambi anyar. Ya. Nah, ketika membelikan dengan ikhlas itu suami, jatuhnya sunah, pahala. Tapi kalau ngerundel, gak ditukokno bakal ngamuk iki, bakal mencoco, bakal iki, bakal iku, bakal riyo iki gak iso riyoyowan dibecutu tok. Dengan keterpaksaan dia beli, hilang pahala dong. Ya, jadi, bukan wajib, bukan. Sandang itu kan pakaian busana. Itu ada kewajiban, minimal kewajiban dalam 1 tahun. Minimal kewajiban. Ini banyak orang tidak paham sih masalah ini. Jadi kadang-kadang suka salah kaprah. Membelikan pakaian baru untuk Ramadan, untuk Idul Fitri tidak masuk ke sini. Tapi kalau kita mampu, ya kita belikan, dapat pahala. Memperingati Lebaran dengan baru, ini gak masalah. Malah ada pahalanya di situ. Pakaian baru, baju baru, sarung baru. Lek perlu capek aja dicelentek. Sarung capek gak dikelentek. Apa anyar iki? Klambi ngoten abaya, misalkan ibu-ibu abaya kan ana gantungan harga itu tuh. Ya. Aja dicopot iku. Cari dicopot. Apa anyar iki? Lek perlu selfie mbek iku. Lek perlu regane tambahi 1 ngoten. Jika tok larang. Itu sunnah. Baju baru, gamis baru, abaya baru, kemudian sepatu, sandal baru, sunnah loh itu. Bahkan pakaian dalam kaos misalkan baru, sunnah. Kopiah baru, sunnah. Lek bojo baru. Cok ngomong sunnah sampean. Rame kok. Intinya sunnah. Lah membelikannya berarti apa? Membelikannya apa hukumnya? Wajib? Mboten. Sunnah. Tapi kalau kita mampu ya kita belikan. Tukono abaya sing 2 jutaan lah, sing murah-murah 2 juta ngoten abaya. Nggih.
Purun ah? Bu, purun apa ya 2 juta? Gak ada suaranya. Gak purun berarti. Sarung, sing larang, enggak masalah kalau kita punya rezeki. Kalau kita punya rezeki, silahkan. Kita belikan apapun yang keinginannya, apapun yang baru-baru sing api-api sekalian enggak masalah. Meskipun mahal, kalau kita mampu ya, silahkan. Malah ada pahala tersendiri di situ. Boleh. Bukan foya-foya yang namanya enggak, tapi memperingati Idul Fitri dengan baru, kemudian menyenangkan istri dan anak-anak dengan baju pakaian busana baru, ini merupakan suatu pahala yang luar biasa. Walaupun tidak masuk ke ranah wajib. Dengan catatan kita membelikan itu semuanya dengan tanpa beban. Kalau kita terpaksa niku kabeh, boleh kado tukokno bakal iki rame. Nah, ini akhirnya jatuhnya hilang ganjarane. Jadi berusahalah kita untuk kita melakukan amal yang hukumnya sunnah ini jangan gerundel. Yang wajib pun jangan gerundel. Berusaha untuk legowo, ikhlas. Istri juga begitu. Ketika masakkan suami buka dan anak-anaknya juga sahurnya juga demikian. Berusaha untuk ikhlas. Bahkan membangunkan suami untuk sahur ini juga pahala luar biasa. Atau suami membangunkan istri untuk sahur juga ganjaran. Jadi dalam rumah tangga ini ganjaran itu wakeh loh sebetulnya. Selama kita melakukannya dengan keikhlasan, bukan dengan beban dan keterpaksaan. Nah, ini sedikit banyak hikmah Ramadan. Ini tidak ada yang nanya ya? Tidak ada pertanyaan tadi? Biasanya ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Ini hikmah Ramadan dan mohon maaf kemarin itu 1 bulan prei. Nggih, saulan nggih. 4 kali Ahad libur. Insyaallah berarti Ahad besok ini kita lanjut lagi insyaallah bab fikih rumah tangga kitab Uqudul Lujan ya, bab fikih rumah tangga supaya kita bisa membangun rumah tangga kita dengan sakinah, mawaddah warahmah, dengan berkah di rumah tangga kita dan mendapatkan pahala di setiap apapun yang kita lakukan di dalam rumah tangga kita insyaallah. Moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah wallahu a'lam bissawab. Fatihah billahi faqina fid din wa dunya. Hadratin Nabi al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله بحق الفاتحة وصلاة الفاتحة بركات الفاتحة تقبل منك سمع محمد متبعك انت من الله المستعان بنفع الحمد والسلام والعافية والرضا ارحم الراحمين ارحم الراحمين ارحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.